Hai Nover semua, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini, again, Kita akan Q&A. yeay! Obviously pasti dimeriahkan oleh editor. Episode Q&A ini, episode yang keberapa ya Jess ya? Eh, Pokoknya udah banyak dan ini sesuai request teman-teman semuanya. Katanya Q&A lagi dong, Anomali. Oke, here we go. Jadi langsung ambil snack kalian, popcorn, minuman apapun itu, and stay tune. Karena kami langsung live ngelihat pertanyaannya ini ya based on urutan. Jadi mungkin pasti ada yang nggak bisa kami jawab, ada yang kami cut mungkin juga, ada yang kami miss. Tapi mohon dimaklumi dan mungkin agak nggak beraturan seperti biasanya karena ini langsung based on ya urutan. Kenapa pemuka agama Nabi, Buddha, Yesus, Muhammad dan mayoritas tokoh agama itu laki-laki? Bahkan kata-kata Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu laki-laki, bukan Ibu, Putri dan Roh Kudus. Oke, gue agak bingung tapi ya gue terusin dulu. bukan. Nih, bahkan kata Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu laki-laki. Oke. Titik sampai situ, bukan Ibu, Putri dan Roh Kudus maksudnya itu. Apa yang dimiliki maskulin dibandingkan feminim untuk masalah spiritualitas? Apakah hanya karena kalau zaman dulu laki-laki lebih punya kuasa daripada perempuan? Atau ada hal-hal lain selain itu yang berpengaruh? Jadi sebenarnya kan pertanyaan intinya kenapa pemuka agama itu sebagian besar laki-laki? Itu kan ya Jess pertanyaannya. Mau kamu jawab? Kalau dulu, I guess ini mungkin ada hubungannya dengan sejarah bagaimana yang disebut dengan patriarki itu kali ya. Yaitu di mana lelaki dianggap menguasai. Tapi kalau pemuka agama, I'm not sure teman-teman Anover semuanya. Tapi kalau pastor, memang gue gak pernah ngeliat yang perempuan sih, pastor Katolik ya. Karena kan gue latar belakangnya Kristen. Tetapi kalau Kristen, pendeta perempuan banyak ya, yes? Banyak sekali, banyak. Dan itu memang mungkin gak dikenal umum aja oleh orang-orang yang non-Kristen. Memang dipikirnya setiap pemuka agama itu laki-laki gitu. Begitu pula dengan Buddhism. Banyak kok tokoh Buddhism yang perempuan. iya, kayak misalnya contohnya Dewi Kwan Im gitu. Oh, ini kan pemuka agama, bukan dewa-dewanya. Oh, ada nih, kenapa pemuka agama Nabi, Buddha, Yesus, Muhammad gitu maksudnya. Kita bahasnya pemuka agama dulu aja, yaudah, karena itu oke. berhubungan dengan manusia. Lalu kalau teman-teman tahu Buddha Suci, walaupun kata beberapa teman gue yang Buddha itu bukan Buddha, itu kayak agak-agak Taoism ya, whatever it is ya, itu kata orang. Tapi salah satu tokoh yang dihormati perempuan, Buddha Suci itu. Jadi gue rasa banyak kok yang perempuan kalau dalam hal pemuka agama. Nah sekarang mengenai Nabi, oke, gue gak mau bahas Nabi lah, Nabi sensitif. Tapi orang yang dianggap kudus di masa lalu atau yang dianggap berpengaruh secara spiritual, banyak juga. Ada Mother Teresa. Iya, Siapa betul. lagi? Sekarang Dewi Hinduism, ada yang perempuan juga, Dewi Sri Lakshmi. Terus ada juga Dewi Parvati dan masih banyak lain. Jadi menurut gue sih enggak semuanya laki-laki. Gue percaya bahwa spiritual itu tidak memandang gender. Mau laki-laki, mau perempuan, mau lagi bete. Nah, ini istilah baru dari klien kita. Jelasin Jess, lagi bete apa? Lagi bete itu maksudnya LGBT tapi ditambahin konsonan huruf hidup. Lagi bete. Keren juga loh. Jadi buat klien Anomali, thank you ya istilah itu. Sekali lagi, bagi kami, menurut kami, spiritual itu berlaku adil bagi seluruh ciptaannya, especially human ya. Karena gue human, gue bisa berbicara atas nama human. Mau laki, perempuan, ataupun lagi bete. Kalau sampai sini Anovers bilang, masa lagi bete dapat hak yang sama terhadap spiritual? Gue rasa iya. Of course. Of course. Orang yang kena guna-guna, kemudian sakit keras, lalu meninggal, arwahnya apakah selamat sampai ke Tuhan atau ke alam mana ya? Ini Keris langsung take over. Keris menjawab, apa yang sudah menjadi milik Tuhan, itu adalah milik Tuhan selamanya. Jadi meskipun arwah tersebut terkena guna-guna, ya ketika meninggal itu sudah merupakan hal yang tidak relevan. Mau tambahin atau?
Tidak apa-apa, Willy. Setuju, Anover semuanya. Perpengalaman anomali ketika semua klien kami dan relatifnya menjadi arwah itu menjadi tidak lagi relevan, apalagi korban. Tuhan itu sangat maha pengasih sehingga korban pun ya dengan gampang diterima. Masalahnya adalah banyak kali kami menemukan anomali, biasanya jiwa itu takut setelah meninggal. Berkali-kali gue mengatakan di anomali, kalau jiwanya takut masih di alam gentayangan ya, itu Grim Reaper pun gak berani sembarangan maksa ngeret, ayo lu udah gak di alam ini, ayolah ke alam yang lebih baik. Bisa disintegrasi itu nggak ada bahasa yang lebih tepat, disintegrated alias tercerai-berai kalau dipaksa. Jadi pesan dari jawaban ini mungkin lebih ke arah bagi teman-teman nanti ketika sudah meninggal, baik korban guna-guna atau tidak, termasuk gua, termasuk Jesslyn, jangan takut terhadap petugas kubu kanan. Karena memang kita udah gak belongs to dunia lagi. Ketika kita udah mati, we're dead, ngapain gentayangan? Move on to the next dimensions. Dan sekali lagi banyak kali kami nemuin kasus klien, arwah itu takut untuk move on. Mereka lebih takut dengan dimensi yang mereka percaya itu dimensi Tuhan daripada gentayangan. Jadi mereka lebih milih main aman. Dosa nggak? Kayaknya bukan dosa atau nggak dosa, tetapi ya stuck, nggak kemana-mana ya Jess ya. Move on nggak, tapi stuck iya. Ya we don't want that. Gitu. Bagaimana pendapat Kak Willy dan Kak Jesslyn soal penyakit hati? Adakah cara atau tips bagi yang hatinya sudah terlanjur kotor tapi ingin memperbaikinya mumpung masih hidup di dunia? Terima kasih banyak sebelumnya, semoga terjawab. Ini sempat kita bahas ya di episode Q&A sebelumnya. Jadi Novers boleh gali-gali lagi yang Q&A kami sebelumnya. Tetapi kalau gue boleh restated lagi, we have to fight our penyakit hati. Nggak bisa nggak. Kalau ada orang di dunia ini yang mengatakan penyakit hati itu bisa diatasi dalam waktu 1 detik, sejam, itu omong kosong belaka. Penyakit hati gue rasa ada, dibiarkan oleh universe ya supaya kita belajar untuk mengatasinya. Dan itu adalah sesuatu hal yang normal kok. Maksudnya memang ya sometimes misalnya ada kejadian atau ada orang lain yang melakukan hal yang tidak etis ke kita, ya kita bisa muncul penyakit hati. Dan itu menurutku relevan. Tapi jangan sampai kita tuh terus-terusan berlarut di dalam penyakit hati tersebut. Lebih baik misalnya nih kita udah kena penyakit hati. Oh ya udah, ya aku tahu sih memang misalnya dia orangnya begitu. Tapi ya udah, memangnya aku mau terus-terusan mikirin orang itu kayak gitu. Ya kita move on aja. Itu sih saran dari aku. Layaknya setiap manusia tidak akan ada yang luput dari masalah. Gue juga percaya tidak ada manusia yang luput dari penyakit hati ini. Hati-hati nih Anover semuanya ya. Kalau ada pemuka agama atau tokoh agama yang menggembar-gemborkan kayak dilarang penyakit hati, pertanyaannya dia sendiri emang gak punya penyakit hati? Gue sangat meragukan hal itu. Pastor bisa penyakit hati, pendeta bisa penyakit hati. Gue yakin ulama dan istilahnya pedande atau biksu pun juga bisa kena penyakit hati kok. Buktinya apa? Kasusnya banyak kok. Itu kan dimulai dari duniawi dan penyakit hati. Nah yang ingin gue sampaikan adalah ini dari pengalaman gue teman-teman. Penyakit hati itu mengatasinya seperti nge-gym. Semakin kita terbiasa ngelatih, semakin refleks kita biasa juga menghadapi itu. Sampai nafas kita selesai, penyakit hati tidak akan berhenti menghampiri kita. Tinggal kekuatan otot batin kita istilahnya. Kalau kekuatan otot batin kita sudah biasa, ya penyakit hati hanyalah seperti lewat, oh gitu, oke gua ngatasin. Tapi kalau kita tidak pernah melatihnya ya, penyakit hati akan jadi sebuah big deal all the time. Gitu. Berikutnya, saya adalah subscriber lama kalian yang sudah cukup banyak melihat perkembangan Bro Willy, Jesslyn, dan juga DA. Saya ingin bertanya tentang tujuan kalian ke depannya yang utama untuk diri kalian apa? Waduh, this is a deep questions. Thank you. Thank you. Kalau dari gue juga udah bilang ini di episode sebelumnya. Dan gue rasa gue konsisten. Ngikutin alur. Tapi ada konteksnya. Tetap pursuing itu
tetap mengejar dan mengembangkan terus spirituality gue. Tapi pada saat yang bersamaan juga gue maintaining balance antara duniawi dan spirituality. Sekali lagi. Ini gue gak bermaksud mengirim pendapat, tapi emang gue ingin sedikit mengirim pendapat. Tolong jauhi orang-orang di luar sana yang memaksakan Anda untuk hidup harus ekstrim di satu bidang tertentu tanpa Anda siap. Itu dangerous banget sih. Ibaratnya kalau emang Anover siap menjadi pertapa atau orang yang 100% full timer spirituality atau sosial, silahkan. Tapi kadang-kadang banyak yang dipaksakan. Dan di episode anomali yang mana yang mengenai bikuni itu kan contoh bahwa lu gak siap, lu memaksakan diri full timer jadi spiritualis, istilahnya di path spiritual. Ya akibatnya seperti itu. Untuk menjawab teman-teman Anover juga, ada yang bilang gini, Jess, kok bikuni bisa punya anak? Itu kayaknya berkeluarga dulu baru jadi bikuni ya kan ya, Jess, yang kami tahu seperti itu. Iya, ya betul, udah punya anak kok. Kami bukan Buddhis, kami nggak tahu itu boleh atau enggak aturannya. Tapi beberapa kali gue mendengar seperti itu, di mana biksu atau mungkin bikuni udah ada family tapi mereka menjajaki kehidupan spiritual. Boleh nggak sih sebenarnya itu? Kayaknya sih boleh deh. Mungkin kalau misalnya ya. Please correct us if we are wrong ya. Tapi kalau pastor kayaknya nggak boleh. Pastor kayaknya nggak boleh gitu. Jadi sorry, balik lagi ke itu, tetap maintaining balance antara duniawi dan spiritual. Itu kalau Willy. Kalau Jesslyn? Sebenarnya agak mirip. Aku sebenarnya pengen seperti ini terus sih, even sampai rambutku memutih. Nanti kalau udah putih aku janji sih sama diriku sendiri, aku mau warnain entah grey, entah apa, entah putih gitu. Oke, disaksikan Anover semua. Iya, yang setuju bilang di komen di bawah. Iya, soalnya bleachingnya lebih enak. Oke, lanjut, itu nggak penting. Lanjut ya. Ya aku masih pengen seperti ini sih, jadi spiritual, supernatural. Tapi at the same time, kalau misalnya aku lagi pengen ke duniawi, ya aku duniawi gitu. Maksudnya aku juga nggak maksain, daripada aku nahan-nahan ego, terus aku nahan-nahan hasrat gitu. Tapi ujung-ujungnya ketika melakukan full spiritual, aku malah berpikiran untuk nyeleweng. Kayak begitu kan ya gimana ya? Ya menurut aku sih, aku nggak perlu jadi munafik seperti itu, gitu aja sih. Mengenai yang Jesslyn bilang ini, teman-teman boleh nonton lagi episode yang ini. Kayaknya itu update spiritual juga. Itu konteks betapa bahayanya analoginya puasa. Ketika orang selesai puasa malah balas dendam dan potensi jadi arbis. Silakan ditonton. Halo Kak Will dan Kak Jesslyn, saya ada pertanyaan tentang binatang peliharaan dong Kak. Yang pertama, apakah mereka menyimpan kemarahan kepada manusia yang menyebabkan kematiannya? Misalnya binatang piaraannya yang harus disuntik mati. Oke, itu dulu. Ya Kak Will. Kebetulan banget, iya. Jawab. Kebetulan kami pernah konten mengenai ini, silakan ditonton videonya. Ini adalah kisah tentang binatang piaraan yang meninggal karena ya ada sekian persen kesalahan dari veterannya. Dodi dan Dido. Iya, Dodi dan Dido. Oke. Tapi bukan sebenarnya yang di euthanasia, bukan. Kenapa? Oh, bukan. Ini kan disuntik mati. Sorry. Suntik mati itu euthanasia. Oh iya ya. Ada juga kasus kita. Oh iya, kita juga punya kasus yang disuntik mati. Tapi ini kan bicara soal menyimpan kemarahan. Menyimpan kemarahan. Yang ini nanti Kawil jelasin yang kasus euthanasia ya. Aku jelasin yang kasus Dodi dan Dido dulu. Yang Dodi dan Dido, kemarahannya itu bukan kepada manusia yang tidak sengaja membuat kesalahan tersebut, tetapi lebih ke arah karena aduh badan aku tuh nggak enak banget gitu loh. Aku kesel, kenapa sih aku punya badan kayak gini? Aku nggak suka dengan penyakit ini. Lebih ke marah karena badannya yang sakit, tapi bukan karena ini gara-gara manusia ini nih gitu, bukan. Silakan Kawil. Kalau kasus euthanasia, dulu kami pernah punya klien, doginya golden retriever dan terpaksa disuntik mati karena memang udah sakit parah. Long story short, ketika kami cari energinya, ada gentayangan dan
kesana ya, tangan gue pas mau gini digigit gitu. Gue juga bingung ya, astral traveling kok bisa sampai ke binatang, whatever it is ya kan. Long story short, kami berhasil memvalidasi beberapa hal mengenai itu peliharaannya si klien. Misalnya sakit tulang punggungnya, atau kakinya pincang sebelah dan yang kecil-kecil gitu. Nah, dia nggak nyimpan kemarahan, tapi dia juga nggak rela, ya Jess ya. Jadi dia kayak sedih, murung. Dia bingung, kok gue nggak bisa main sama majikan gue lagi. Nah itu gue kaget, ternyata ketidakrelaan juga berlaku di binatang peliharaan. Nggak cuma manusia doang. Cuma mungkin konteksnya hanya sampai situ aja, perasaan mentah. Kok gue nggak bisa main, kok nggak enak, kok. Tapi mereka nggak bisa ngerti lebih advance lagi. Yang nomor 2, bagaimana caranya connect dengan Anabul yang sudah crossing Rainbow Bridge? Kayaknya kami belum tahu yang dimaksud Rainbow Bridge itu apa. Tapi kayaknya sih kalau gue nangkep, ibaratnya kayak move on to next dimensions gitu ya. Nggak tahu. Kami nggak tahu. Kami nggak pernah mencobanya dan emang kau pernah? Lebih tepatnya klien kita yang pernah. Which one? Oh iya, Dodi dan Dido. klien kita kan? Iya. Ya bukan kaminya. Kamu cerita. Jadi waktu itu klien kami kali ini seperti ada koneksi batin gitu. Jadi misalnya namanya Anabul ya gitu. Anabul, kami ini masih di bumi. Kalau misalnya nanti kami sudah tiada, kamu tunggu di sana ya. Nanti aku nyamperin kamu. Dan aku memang melihat Anabulnya itu ada di satu dimensi, cantik sekali dimensinya, dan memang menunggu majikannya di sana. Sama Jesslyn cantik kan mana Hanovers? Apa sih? Terus yang nomor 3, apakah Anabul akan reinkarnasi? Jawabannya bisa reinkarnasi. Jadi kami pernah melihat ada Anabul yang jiwanya tuh udah lebih mateng, udah lebih dewasa, lebih calm, dan memang ternyata Anabul tersebut pernah reinkarnasi. Oke. Semoga dijawab ya Kak. Terima kasih atas semua kontennya. Sama-sama. Terima kasih juga udah nonton konten kami. Berikutnya, bagaimana cara TA melatih skill masing-masing? Apakah punya target dalam melatihnya? Misalnya target 1000 tendangan per hari, wih. Atau banyak proses aja kayak air mengalir. Terima kasih TA. Jawabannya lebih ke yang banyak proses aja kayak air mengalir. Itu kan kamu. Oh itu ya, oke. Kalau Kak Willy kalau gimana? gue teman-teman dulu masih ada prosesnya. Dulu gue itu latihan kundalini tuh yang disebut nafas jambangan gitu kan, yang ditekan perut, tarik kelamin dan whatsoever gitu kan. Dulu gue melatih itu berbulan-bulan gitu kan, nggak ada hasilnya. Akhirnya ya udah, gue waktu itu target 100 nafas per hari dan yang lain-lain. Jadi di tengah-tengah kesibukan kantor, kayak gue berhenti bentar, cari kursi kosong, private dikit, terus latih. Udah kayak orang dodol sih diliatin orang kan. Itu kundalini. Terus aku juga latihan ini, meditasi per hari harus 5 menit, 20 menit gitu kan. Disitulah aku ngeliat arwah dan yang lain-lain gitu. Tapi lama-kelamaan ya teman-teman, setelah setahun 2 tahun lewat, nggak gue lakukan lagi sih. Karena itu tuh seperti, ya mungkin analoginya nggak tepat ya, tapi itu tuh seperti latihan di kandang. Sedangkan ketika gue ngeflow aja, ngadepin kasus klien, terjun ke lapangan, itu bener-bener hasil latihannya dipakai di lapangan gitu loh Jess. Kalau latihan di rumah, terus latihan kayak pernafas itu kayak latihan kandang, kayak nggak belajar hidup aja in my opinion ya. Meditasi for some people itu bagus, dan gue akuin tepat. Tapi nggak semuanya ya, kita lihat ya. Nggak semua orang entah kenapa cocok dengan meditasi gitu. Gue merasakan akhir ini meditasi gue nggak bisa bagus, nggak bisa kena sasaran. Gue lebih banyak belajar di kehidupan sehari-hari, clients, dan juga kalau lagi berinteraksi sama astral. Gimana? Kamu juga gitu nggak? Oke. Kalau aku ya sama, setiap berinteraksi dengan astral, dengan kasus-kasus klien, di situ kami belajar.
Jadi ibaratnya em, kalau misalnya kayak nggak ada case, ibaratnya kayak kalau di sekolah deh gitu, nggak ada soal, ya kita juga maksudnya nggak dilatih kan Iya, gitu. iya. Malah kita jadi lebih terlatih. Apa nih skill dia bilang kan? Mm-mm. Skill astral dan skill supernatural kita lebih terlatih pas ini ya, pas Pas kasus beneran. iya, dan ya kami percaya bahwa kasus-kasus itu ya memang sudah ibaratnya ya diatur lah sama universe gitu. Seperti yang kami bilang teman-teman, bisa loh dalam sehari kasusnya mengenai rumah tangga semua, gaib-gaib semua, kebutuhan khusus semuanya, receh-receh semuanya gitu kan. Bisa. Ya Mm-mm. begitulah yang namanya timing Tuhan. Jadi jawabannya ya itu tadi. Thank you. Halo Kak Willy dan Kak Jess, aku mau tanya, konsep reinkarnasi itu sebenarnya seperti apa sih? Setelah kita meninggal, apakah kita bisa memilih untuk reinkarnasi atau tidak? Atau semua keputusan itu mutlak dari Tuhan? Dan kriteria seperti apa seseorang untuk bisa reinkarnasi? Banyak ya pertanyaannya. Banyak, satu-satu deh. Oke. Konsep reinkarnasi itu sebenarnya seperti itu dulu ya. Konsep reinkarnasi itu sebenarnya seperti apa sih? Ada dua terminologi, ini mah 4 namanya, Will. Ada 2 terminologi yang harus teman-teman pisahkan dulu. Past life dan juga reinkarnasi. Dulu kami tuh sering salah banget ngomong past life adalah reinkarnasi. Salah, kami salah. Yang benar adalah past life kehidupan sebelumnya, reinkarnasi adalah diinkarnasi kembali gitu kan. Maksudnya dilahirkan kembali. Atau orang American ngomongnya rebirth gitu kan. Tuh. Nah, kalau konsepnya reinkarnasi secara umum itu yang menurut artikel umum adalah manusia belum selesai reinkarnasi jadi manusia lagi. Kalau yang kami tahu, ternyata interstellar reinkarnasi itu bisa dari yang higher entity ke lower entity, bisa juga dari lower entity ke higher entity, bisa juga dari alien extraterrestrial ke human, ataupun dari human ke extraterrestrial. Kalau extraterrestrial ke human contohnya me. Kalau dari human ke extraterrestrial contohnya Admiral Byrd. yes, itu di DA boleh ditonton. Jadi kalau yang kami tahu, kami terawang, kami teliti, konsep reinkarnasi ternyata nggak sesimpel human to human. Ya, Kak Will, Admiral apa Admiral sih bacanya? kalau Bow bacanya admirer. Aslinya Admiral. Harusnya admiral ya, admiral, bukan admiral sih. Tapi mungkin nggak apa-apa juga. Yang jelas bukan admirer. Kayaknya kalau jangan bilang Bow. Kayaknya kalau Bow ngomongnya admirer. Jadi bukan Laksamana Bird, tapi pengagum bird. Iya, pengagum. Sorry ya Bow ya. Nah, yang berikutnya, setelah kita meninggal, apakah kita bisa memilih untuk reinkarnasi atau tidak? Mau dijawab, Jess? Boleh. Kalau misalnya kita coba negosiasi, misalnya sama universe, aku mau dong reinkarnasi lagi, aku mau dong belajar lagi, ya itu jawabannya sah-sah aja dan bisa-bisa aja. Tapi pertanyaannya direstui atau tidak, ya itu tergantung universe ya teman-teman. Yep, gue setuju. Dan itu ada hubungannya dengan yang berikutnya. Atau semua keputusan itu mutlak dari Tuhan? Kayaknya enggak. Kami pernah diskusi sama HB, Hansol, dan yang lain-lain. Kelihatannya, dan juga gue research dari quantum healing hypnosis teknik itu dulu teknik gue dalam hipnosis past life regressions. Intinya kumpulan penelitian kita Jess mengenai jeda antar kehidupan itu ternyata bukan seperti yang ini. Coba gue gambarin ya, jiwa-jiwa ngantri udah mati, terus ada hakim kayak lu bersalah ini gini talk next, ini lu bersalah gini talk next. Kayak nggak begitu ternyata. Semua penuh dengan konsul, dewan, supervisi, review, that kind of thing. Jadi nggak serta merta Tuhan menentukan kayak tak plak, enggak lu ternyata. Bahkan di beberapa case ada jiwa yang memilih untuk di kehidupan itu sendiri. Jadi kayak jiwa tahu, waduh, gue kalau lahir di rahim yang ini, gue bakal ngalamin 1, 2, 3, 4, 5, dan gue harus siap dan seterusnya. Ternyata itu ada. Jadi bukan mutlak keputusan Tuhan. Per hari ini kami masih ngerasa ini sinergi, koordinasi antara jiwa, consciousness, dengan kesadaran Tuhan yang Maha Kuasa.
Tapi yang tadi yang supervisi, divisi itu sebenarnya Bukan ada. divisi, Oh, supervisi. Divisi itu pembagian. Ya, ada juga sih division. ada. Iya, iya, iya. Jadi ada drakor ya, namanya Tomorrow. Ini sebenarnya drakornya bukan yang terkenal banget gimana, tapi menurut aku sangat amat bagus. Jadi drakor ini tuh ceritanya tentang malaikat maut lah gitu, Kak Will. Mm-mm. Jadi manusia yang menjadi malaikat maut itu kalau di drakor itu ya ceritanya. Terus ada divisi-divisinya. Nah kebetulan ceritanya pemeran utamanya itu adalah malaikat maut yang bertugas untuk mencegah orang untuk mengakhiri hidup. Itu bagus banget. Oke. Ya di situ ada divisi-divisinya, enggak sih? Itu aku cuma cerita aja kemiripannya. Tapi mungkin buat temen-temen yang lagi ngerasa down, lagi ngerasa kayak aku ingin mengakhiri hidup gitu, ya mungkin bisa coba ditonton aja drakor ini. Soalnya drakor ini tuh sangat amat bagus menurut aku. Ini penuh dengan love dan very very bagus untuk ditonton. Very very bagus. Bahasa apa itu very very bagus? Oke. Sudahlah, maafkanlah kami. Iya. Nah, berikutnya, dan kriteria seperti apa seorang bisa reinkarnasi? Wah, ini udah di luar kemampuan kami. We have to die first baru kami bisa kasih tahu. Itu kayaknya kami nggak bisa menjawabnya karena ya kami bukan salah satu divisi dari itu. because prosesnya tuh kompleks, nggak bisa dibakukan ya, Iya, Jess, iya, ya. betul. Soalnya gini teman-teman, Catalyst. ketika orang yang udah 17 kali reinkarnasi versus sama orang yang 3 kali reinkarnasi sama-sama meninggal nih, tetap menghadapi dewan supervisi afterlife gitu. Itu beda loh perlakuannya. Yang satu udah, woi lu 17 kali reinkarnasi, yang satu lagi, woi lu baru 3 kali reinkarnasi, nggak bisa sama. Jadi kalau ditanya kriterianya, kami nggak bisa jawab. Yang jelas harus ada kuasa Tuhan dan kemauan si jiwa. Iya. Kok aku digiring ya? Iya, itu benar. Gue nggak sadar gue jawab gitu. Ini ada yang giring nih. Paling level-level 7 prime lagi. Tapi nggak berasa. Kan seperti yang gue bilang, kadang digiring, begitu udah ngomong baru berasa. Itulah level 7 prime. Apa tadi aku bilang? Kuasa Tuhan dan kemauan si jiwa. Betul. Kemauan si jiwa untuk belajar Ya kembali. juga nggak ada yang lain kriterianya. Oke. Apa yang dilakukan seorang jiwa yang berada di kubu kanan dalam waktu yang sangat lama? Nggak tahu, Keris mau bantu jawab? Kata Keris jawabannya tergantung. Biasanya jiwa-jiwa yang telah mengetahui sudah kembali ke dimensi setelah kematian akan tidak betah lama-lama. Maksudnya tidak betah lama-lama di dimensi setelah kematian, Keris? Iya, Willy. Lalu yang dicari apa dong? Kalau nggak betah, ada sesuatu yang diupayakan untuk mengatasi nggak betahnya dong. Itu apa? Either jiwa tersebut harus mengalami lahir kembali, atau bertugas, atau melaksanakan pembelajaran di dimensi tersebut. Karena tidak mungkin, bukan? Setiap manusia tidak memiliki tujuan untuk ada dan lahir dan eksis di alam semesta ini, kata Keris. Oke, thank you, Keris. Ini baru pertama kali gue denger Keris ngomong ini. Sama. Oh, sebelum lanjut ke pertanyaan lain, tadi gue mau nambahin sedikit. Bisa dari lower entity ke higher entity ke lower entity ke higher entity kan. Tapi per hari ini kami belum menemukan misalnya malaikat bereinkarnasi jadi manusia, belum. Atau manusia bereinkarnasi jadi malaikat, kami nggak pernah nemuin. Bahkan manusia jadi jin, we are not sure. Paling dekat manusia, dewa manusia, itu yang paling dekat yang kami temukan. Sisanya kami belum menemukan. Termasuk hewan, manusia jadi hewan, kami belum menemukan kasusnya. Memang pasti agak beda sama Buddhism ya, tapi ya kami belum menemukan. Ya mungkin kami yang mainnya kurang jauh, tapi per hari ini kami belum menemukan kasusnya. Yang berikutnya, hai tim TA, bagaimana kita bisa mengetahui apa tujuan kita hidup di dunia ini? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan yang sudah sering ditanyakan ya.
Yang kemarin Kawil. Gue juga bingung jelasinnya. Yang kemarin baru nemu Kemarin kita. kami baru nemu, bukan nemu, kami baru bersama klien yang intinya pertanyaannya sama juga. Saya mau, tujuan hidup saya ini apa? 99% of the time kami anomali nggak pernah bisa nembus kubu kanan untuk mendiktekan tujuan hidup orang itu tuh apa. Kami hanya dikasih kisi-kisi, kelemahannya orang ini, kekuatannya Anda ini. Tapi kami nggak pernah bilang bahwa tujuan Anda untuk jadi miliarder, tujuan Anda untuk jadi pekerja sosial. Nggak pernah spesifik seperti itu. Sepertinya adalah sebuah tahta suci dan perjalanan suci jiwa untuk mencari tahu sendiri tujuan hidup itu apa. Namun kemarin HB-nya memberikan satu informasi yang menurut gue itu mind blowing. Simple tapi kena buat gue. Mungkin gak kena buat teman-teman, tapi kena buat gue. HB-nya klien kami berkata bahwa sebenarnya kami para kubu kanan dan HB itu menanamkan yang namanya, ini analogi doang ya, tapi I think it serves the purpose. Kami menanamkan sebuah benih bibit energi yang akan tumbuh seiring berjalannya waktu manusia itu tumbuh besar. Bibit itu jika dipelihara dengan baik, bertunas, itulah tujuan hidup utamanya. Dan tidak ada manusia yang tidak akan merasakannya. Hanya saja terkadang itu tertutup dengan timbunan tanah duniawi, timbunan tanah ego, timbunan tanah keinginan, desires, tekanan sosial, tekanan keluarga, dan yang lain-lain. Mungkin teman-teman bertanya, jadi tujuan utamanya orang harus mengejar spiritual? Tidak, teman-teman. 8 miliar manusia bumi, blueprintnya dan tujuannya lain-lain. Kalau semua orang harus ditakdirkan jadi pekerja sosial, siapa yang mau ditolong? Iya, Logikanya bener gak? Bener. Dan kalau semua orang ditakdirkan jadi miliarder, gak mungkin. Siapa yang kerja? Kan Ya kan? Karis udah pernah ngomong, setiap even hal-hal orang-orang yang melakukan hal-hal duniawi, kayak misalnya dia tuh menjadi tukang semir sepatu gitu, dia ada value-nya tersendiri di dalam hidupnya. Terus misalnya menjadi desainer gitu, dia juga mempunyai makna sendiri di dalam hidupnya. Terus si HB itu ngilik-ngilik higher self gue, dan akhirnya gue bisa komunikasi dan gue tahu. Ini kasus gue ya teman-teman, kasus Willy. Dari umur 15 dan 14, gue juga selalu sudah mikirin spirituality, supernatural, Tuhan itu apa? Emang Tuhan ada ya, dan seterusnya. Mending Kawil, aku pas SD mikir, aku hidup buat apa ya? Ya intinya sebuah perenungan yang udah ada kan. Nah itu sebenarnya bibit itu udah bertunas, tinggal kita mau menyiraminya dengan baik atau enggak. Waktu gue, in my case, usia belasan tahun ya tertutup dengan tanah-tanah lain. Ya Dragon Ball lah, dunia enggak bercanda, ya duniawi lah. Ya haruslah, itu bukan sebuah dosa kok. Mencari nafkah lah, dan kuliah yang tinggi lah, dan I think semua orang ngalamin kan, mencari kerja. But then bibit yang terus-terusan melambai-lambai itu terus menghantui bukanlah bahasa yang tepat, terus ada dan melambai-lambai di alam terdalam gua gitu loh. In this case, my case is spiritual. Jesslyn juga mirip, makanya kita bertemu bareng. Dan banyak YouTuber lain yang kalau udah cerita ya, yang terkenal sekarang, dulunya ternyata merenung juga spiritual tuh apa, Tuhan tuh apa, dan sekarang jadi maybe influencer atau ya YouTuber lah. Tapi ada juga yang dari kecil udah mikir, kok kayaknya gue ditakdirkan jadi pemimpin ya. Kerasa kayak kok gue harus memberi makan orang banyak. Gak tahu dari mana bibit itu kan. Nah itu tuh gak boleh dianggap remeh tuh, apa benih yang melambai-lambai itu. Karena memang ada orang yang benar-benar born to be a leader. Itu benar-benar nyata sih. Ya, jadi gak bisa dipetakan teman-teman. Sekali lagi, we have to find it. Dan kalau ditanya tujuan hidup kita adalah supaya jadi miliarder, bisa working 9 to 5, punya anak, istri atau suami, setiap Sabtu Minggu ke rumah ibadah, keluarga bahagia. No, that's not it. 90% kasus klien kami hidup gak seperti itu, teman-teman. Hidup tidak seperti itu. Kalau mau yang kayak tadi tuh, cari aja di film. Dan biasanya pasti ada yang terkorbankan. Betul. Either badan jadi super capek, jadi ya ada juga yang masalah kesehatan, ada juga yang
ya keluarganya happy sederhana gitu. Tapi kenapa Kak Will? Terus. Iya, ya terus salah satu dari mereka misalnya selingkuh gitu. Terus ada juga saling menerima, tapi secara keuangan bukan yang gimana banget. Ya semua punya duri gitu sih. Kenapa aku ketawa? Karena ya teman-teman sudah tahu lah ya, kami keturunan etnis Tiongkok kan. Dan klien-klien Tionghoa. ya Tionghoa. Dan klien kami juga bermacam-macam. Banyak juga yang etnis Tionghoa. Akhir-akhir ini mulai banyak yang dari Muslim juga ya. Ya. Tapi anyway, yang etnis Tionghoa karena kami sudah familiar, kan ada yang namanya Imlek, ngumpul-ngumpul bareng foto gitu kan. Di balik setiap foto itu astaga 1001 cerita itu. Sebenarnya kalau kami bisa membuat satu tagline kayak ngapain foto bareng gitu. Senyum, woi keluarga besar. Alah. Itu ceritanya di baliknya. Yang kemarin ya singkat kata, ada yang istrinya tiga-tiganya minta warisan, ada yang anak dari ininya kawin sama yang kacau lah pokoknya lah. Itu dalam satu foto nggak kelihatan teman-teman. Semuanya literally smile. Semuanya literally smiling. Itulah kehidupan. Jadi sayangnya Jess dan Anover semua, masih ada generasi baby boomers yang berpikir semuanya bisa dapat gitu loh. Dan memaksakan lagi ke generasi X kayak gue. Bete terus terang. Kayak gitu sih. Oke. Yang berikutnya, mau tanya dong tim TA. Pertanyaan nomor 1, ini satu-satu ya teman-teman. Apakah seorang indigo ketika reinkarnasi akan membawa kemampuan indigo tersebut ke new life-nya? Well, jawabannya itu tergantung supervisi konsul yang afterlife itu. Bener, tergantung sih teman-teman. Kalau misalnya mungkin di kehidupan selanjutnya kemampuan indigonya tidak dibutuhkan misalnya, ya bisa aja kalau misalnya Tuhan mau cabut ya bisa banget gitu sih. Ya nggak sih Kak Will? Iya, astaga pertanyaan nomor 2, I need help dari Seven Prime sih. Oke. Dari kemarin aku belum dapat jawaban. Yang pertanyaan 1 kami rasa udah terjawab ya. Pertanyaan kedua ini emang dalam sih. Menurut pendapat kalian tentang kalimat tidak ada orang yang terlahir jahat di dunia ini, mereka hanyalah orang baik yang tersakiti. Oke. Ini dari kacamata psikologi dulu ya. Gue dulu sempat ngambil S2 pendidikan kan. Ada teori-teori behaviorism, mulai dari Pavlov, Albert Bandura, siapa lagi ya, pokoknya teori-teori psikolog gitu. Dan teorinya macam-macam. Antara lain gue inget bahwa ada Sigmund Freud, Erikson, dan yang lain-lain, gue udah agak lupa. Ada yang bilang bahwa manusia itu semuanya dipengaruhi oleh kehidupan sosialnya. Kalau misalnya ada 2 bayi, ini andai kata bisa eksperimen, tapi kan gak mungkin. Andai kata bisa ada 2 bayi yang lahir kembar gitu, dipisah, yang satu lahir tumbuh besar di keluarga baik-baik, yang satu tumbuh besar di keluarga berantakan, preman lah dan yang lain-lain, terpengaruh nggak? Terpengaruh pasti kan. Orang mikir kayak yang di preman ini atau keluarga yang berantakan pasti tumbuh jadi orang nggak bener lah, yang di keluarga baik ini jadi orang bener. Gue mikirnya gitu, tapi ternyata banyak juga anomali-anomali sebaliknya gitu loh. Makanya it raise, ya kenapa? Walaupun terpengaruh dari mungkin segi psikis gitu ya, tapi itu kan kehendak bebas jiwa tersebut untuk memilih mau jadi asshole apa enggak. Akhirnya Seven Prime jawab. Sebentar. Seven Prime jawabnya kesannya gantung, kejem, direct, tapi nggak ada jawaban lain. Nggak ada jawaban lain yang lebih kena, Jess. Coba. Seven Prime menjawab gini. Mau dimanapun konteks lahirnya, mau dimanapun dan bagaimanapun konteks hidupnya, tidak ada manusia manapun yang tidak bisa mengenal suara hati. Udah itu doang. Oh. Jadi I guess istilahnya kayak, ini bahasa kasarnya ya Jess ya. Seven Prime berusaha ngomong, lu mau di kapal apa kek, di laut apa kek, di langit mana kek, ini GPS-nya, lu udah ada GPS-nya, gitu. Kata Keris, memang tidak bisa dibenarkan Willy ketika ada orang jahat. Bukan masalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Tetapi buktinya banyak kan orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan misalnya dibandingkan
teman sebayanya, misalnya seperti itu. Tapi belum tentu orang tersebut akan lebih jahat atau akan lebih tidak baik daripada teman yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keadaan yang lebih baik, Iya, iya. kata Keris. Tapi memang biar bagaimanapun hukum dunia in action dan tidak bisa bohong. Maksudnya seperti ini, dalam dunia pendidikan, gue tadinya naif berpikir bahwa yang lahir dari yang lahir dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan chances peluang yang sama pendidikan dengan keluarga yang mampu. Salah jawabannya teman-teman. Sempat diteliti, biar bagaimanapun orang-orang yang lahir dari keluarga mampu lebih punya akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi dibanding orang kurang mampu. Gak bisa naif di situ gue. Tapi belum tentu sifat, attitude, dan hatinya baik juga kan. Jadi pertanyaan nomor 2 ini sebenarnya adalah pertanyaan sejuta umat yang intinya hidup justru di sini pertanyaannya ini. Tapi kami belum bisa jawab kecuali yang tadi Seven Prime. Jadi kami gantungkan dulu, biarlah teman-teman yang interpretasi sendiri. Kita coba nomor 3. Tapi Keris sebenarnya kurang setuju sih dengan pernyataan ada orang yang bilang tidak ada orang yang terlahir jahat di dunia ini, mereka hanyalah orang baik yang tersakiti. Aku juga gak setuju itu. Keris nggak setuju dengan pernyataan itu. Tapi kenapa? Maksudmu Keris ada soul yang memang membawa DNA? Bukan, Willy. Maksudnya adalah pernyataan seperti ini hanya membenarkan atau membela orang yang melakukan tindakan kejahatan saja. Mencoba menjustifikasi aja. Iya, menjustifikasi yang namanya kejahatan kalau begitu. Betul. Ya gue gak setuju, bener. Itu sama aja kayak gini loh teman-teman. Ada orang kaya, ada orang miskin gitu kan. Terus apakah menjadi pembenaran orang yang miskin ngerampok orang kaya? Ataukah orang yang miskin minta makan maksa dari orang kaya? Kan gak begitu. Gak begitu teman-teman. Kalau ngomongin gini gak ada habisnya sih sebenarnya sih. Seru sih, seru. Iya. Tapi kita gantungin sampai situ aja ya. Lanjut, Jess. Kalau yang ketiga kan tadi udah terjawab ya. Apakah hewan jika mati akan bisa reinkarnasi kembali, itu sudah terjawab. Yang nomor 4. Apakah tumbuh-tumbuhan, oksigen dengan kadar cukup untuk manusia bernafas hanya ada di bumi atau sebenarnya ada di galaksi lain? Kok beda sendiri nih, bentar. Iya. Apakah tumbuh-tumbuhan, oksigen dengan kadar cukup untuk manusia bernafas hanya ada di bumi atau sebenarnya ada di galaksi lain? Bingung sih gue. Aku bingung sih pertanyaannya. Maksudnya gimana sih, Jess? Iya, sama aku bingung juga. Maaf ya, Novers ya, kami bingung. Tapi gini, kayaknya gue ngerti deh maksudnya. Assuming bahwa di planet lain ada makhluk berbentuk humanoid gitu ya kali ya. Ya belum tentu oksigen kan. Iya, bisa yang aja dibutuhkan. Mungkin dia lebih cocok sama karbon monoksida. Ya kita kan we never know. Tapi ciptaan Tuhan tidak bisa dibatasi sih. Sebagai contoh nih teman-teman, ini ilmu sejarah dunia. Berapa juta tahun lalu, mungkin puluhan juta atau ratusan juta tahun lalu, di planet bumi ini, Jess, oksigen tidak 20% loh. Mungkin teman-teman bahkan nggak tahu, oksigen di planet bumi cuma 20%. Yes, teman-teman, jangan dipikir planet bumi ini, our green blue ball planet ini, oksigennya 80%. Enggak, udah high semua gitu. 20% itu hanya 20% oksigen kita. Sisanya ada macam-macam, ada argon, nitrogen, dan yang hidrogen dan yang lain-lain kan. Tapi berapa juta tahun lalu itu bumi hampir tidak ada oksigen. Makanya makhluk yang hidup itu makhluk-makhluk, kalau nggak salah plankton dan makhluk-makhluk yang di laut, yang bukan bahan bakar. Untuk hidupnya dia bukan butuh oksigen. Zat-zat lain, nitrogen lah, aku nggak tahu apa, tapi bukan oksigen. Gara-gara kehadiran satu bakteri yang disebut cyanobacteria, itu dia berfotosintesis, rusak semua istilahnya gitu. Jadi oksigen jadi 20% sekarang. Nah, artinya apa? Artinya bumi pernah mengalami masa di mana
Oksigen minim, tapi ada makhluk kan? Kenapa nggak menutup kemungkinan ada makhluk lain juga seperti itu di galaksi lain? Kita Tapi nggak mungkin pernah tahu. maksudnya kalau dari konteks pertanyaan ini adalah apakah mungkin manusia singkatnya bisa tinggal di planet lain gitu? Apakah ada oksigen? Iya, nggak bisa sih. Iya, Nggak I usah guess, jauh-jauh, manusia nggak iya. bisa di bulan, di Venus nggak bisa, Merkurius nggak bisa, di Mars aja kagak bisa gitu kan, nggak bisa. I guess manusia hanya bisa di bumi, gitu. Kecuali nanti ditemukan alat yang menunjang gitu ya. Ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Hai Kak Jess dan Kak Will. Pertanyaan saya adalah seberapa penting religion untuk manusia? Oke, boleh jawab dulu. Oh, oke, boleh. Jawabannya adalah penting sampai pada tahap bukan lagi yang paling penting. That's my answer. Ulang ya. Kan katanya pertanyaan saya adalah seberapa penting religion untuk manusia. Jawaban gue, penting. Sampai ada titik di mana itu bukan lagi yang paling penting. Make sense nggak? Iya, tetapi kamu harus menjelaskannya, Willy, kata Keris. Baik. Itu di episode sebelumnya lagi, anomali. Di sini editor bantuin ya episode. Gue selalu bilang bahwa lebih baik moralitas. Moralitas bukan agama loh, udah gue bilang di episode sebelumnya. Critical thinking, empati, dan kayak gitu-gitu nih yang 3 yang dasar ini itu lebih baik diajarkan dulu di anak-anak usia dini. Gue gak mau sih kalau gue jadi presiden negara ataupun pemimpin negara, anak usia 3 tahun 5 tahun diajarin mengenai sesuatu yang abstrak, Tuhan gitu. 1, itu gak bisa dibuktikan. 2, sering berjalannya waktu gak terjawab juga pertanyaannya, ya kan? Ya ngapain itu yang diajarin? Tapi yang jelas nyata adalah lu berbuat apa ke manusia lain itu ada efeknya. Lu menyakiti orang lain itu ada efeknya. Ada action, ada consequence. Jadi kalau gua ajarin action dan consequence, wajar dong. Nanti ketika basic kemanusiaannya sudah kuat, barulah gua rasa boleh diajarkan agama. Nah ini banyak yang gak setuju nih. Ya sudah, you go your way. Lu dengan pendapat lu, kami dengan pendapat kami. Nanti ketika critical thinking sudah kuat, mentalitas sudah kuat, moralitas sudah kuat, gue rasa boleh diajarin agama mengenai agama lagi, bukan ketuhanan lagi. Tapi gue rasa sudah boleh mengenai ada ajaran ini, ada ajaran itu, ajaran ini. Tapi ya kenapa Jess? Kau dulu. Tapi kalau gue jadi orang tua, gue menekankan bahwa jangan pernah anggap apa yang kamu pelajarin di agama ini paling benar, because it's not gitu. Dan gue again ini pasti berbeda dengan teman-teman. Gue pasti akan mengajarkan gue akan menyatakan dengan jelas kepada anak gue atau generasi yang di bawah, agama buatan human, bukan buatan sesuatu yang gaib, betul? Iya. Mana ada agama buatan yang gaib? Nggak ada gitu kan. Sekali lagi pasti kita akan berbeda pendapat antara beberapa viewers, dan tapi ya kan ditanya, kami jawab dari perspektif kami. Nah, agamanya nanti ada momen. Dan misalnya setiap orang hidup 80 tahun. Siapa yang bilang bahwa pentingnya di 5 tahun pertama? Ada orang yang justru setelah melewati berbagai masa hidup baru dia ngerasa pentingnya agama. Ya nggak Jess? Kalau dia merasa agama belum penting, mau dicekokin juga nggak ngefek gitu loh. Setiap orang punya timingnya masing-masing kapan orang itu butuh agama. Orang lagi giat-giatnya nyari duit, lagi giat-giatnya bertahan hidup, lagi mikir besok gue mau makan apa, lo ajarin agama, ya nggak masuk lah gitu. Makanya gue bilang agama penting sampai ada titik tahap di mana agama bukanlah lagi yang paling penting. Itu jawabannya. Setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan dulu ya Kak Will ya. Maksudnya daripada ya langsung diajarin hal-hal gaib seperti itu. Betul. Kan 3 kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan. Yang gue pelajarin ya, kayaknya gue gak lihat tuh ada agama. Enggak, sandang, pangan, papan yang dasar ya. Baru nanti ada kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Sebenarnya aku ingin cerita sedikit Kak Will. Jadi aku punya teman baik gitu, namanya Bibi. Jadi mungkin kalau Bibi nonton episode ini ya, I love you Bi. Oke. Jadi kalau aku bilang I love you Bi juga gak boleh, udah punya suami dia. Iya. Jadi ya Bibi pernah nanya bahwa Jess, aku tuh pas lagi mau nyetir, aku lupa gimana ya, aku tuh lupa, kayaknya aku gak sengaja lupa doa. Tapi entah kenapa, aduh aku udah capek banget kan.
pas lagi nyetir itu kok aku ngerasa digiring ke perasaan yang nyaman, aman, dan aku tuh merasa dituntun sampai ke rumah. Kayak gitu. Tapi padahal aku tuh lupa doa, Jess, gitu. Terus aku menjawab seperti ini. Iya, soalnya baby inside your heart itu sudah ada faith. Faith. Jadi ketika ini yang aku percayai dan sudah aku buktikan sendiri ya teman-teman. Dulu itu aku melakukan komunitas agama, tapi aku tidak ada rasa di hati. Jujur aja. Jadi yang aku lakukan itu hanya kewajiban, hanya keharusan. Kata orang kan maksudnya ya pergi ke rumah ibadah gitu. Misalnya kayak ya supaya bagus, supaya kamu tuh dilindungi. Tapi sebenarnya hati aku nggak fulfilled. Tetapi ketika aku malah sudah jarang ke komunitas tersebut, terus juga sebenarnya bukan udah jarang sih, bahkan udah gak pernah ke komunitas tersebut. Terus ya aku bener-bener kalau misalnya mau pergi ke tempat ibadah ya memang karena aku memang dari hati mau aja gitu. Dan aku juga lebih sering berdoa di rumah karena aku merasa aku lebih fulfilled aja. Di situ aku merasa pertolongan Tuhan tuh jauh lebih kerasa. Jadi, faith itu lebih penting, jujur aja, daripada kita rajin ke rumah ibadah, tapi kita nggak punya faith sama sekali di hati. Cuman kewajiban gitu, terus pas lagi berdoa, kita mikirin abis ini mau makan di mana. Kayak gitu teman-teman. Aku sudah menyaksikan sendiri. Aku sudah merasakan sendiri. Jadi yes, aku bisa bilang seperti ini. Kewajiban nih, karena gue dari latar belakang gereja Katolik ya, ini kisah nyata dan gue yakin terjadi di beberapa gereja Katolik. Di gereja ada yang salam damai ya, salam damai. Di luar gotong-gotokan ngantri keluar. Ya nggak. Iya. Ya begitulah kehidupan. Apakah tidak cukup hanya bertuhan saja tanpa label religion? Pertanyaan selanjutnya. Tanya dong, kalau suami istri yang cerai, apakah HB masing-masing tidak pernah menasehati untuk bersabar dan mengasihi pasangannya? Bahas komudi kudus saat misa please, apalagi saat diterima dalam keadaan dosa berat.